Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Yunita Safitri dengan NIM 22030174011, kelas Pendidikan Matematika 2022A. Di sini saya akan menjelaskan teorema 8.15, 16, 17, 19, 20, 21, dan 26 pada bab 8, yaitu bab kesejajaran. Yang pertama yaitu teorema 8.15. Jika kedua pasang sisi berhadapan sebuah segi 4 kongruen, maka segi 4 itu disebut jajar genjang. Diketahui segi 4 ABCD dan ruas AB kongruen dengan ruas CD, ruas BC kongruen dengan ruas AD. Buktikan bahwa segi 4 ABCD ini adalah jajar genjang. Baik, langkah pertama kita bisa menulis dulu apa yang sudah diketahui. Jadi ruas AB kongruen dengan ruas CD diketahui. Yang kedua, ruas BC kongruen dengan ruas AD diketahui. Yang ketiga, kita bisa membuat garis transversal melalui A dan C. Garis transversal melalui A dan C. Ini dibuat. Berikut gambar garis transversal melalui A dan C, seperti pada perintah langkah 3. Kemudian langkah keempat, yaitu ruas AC kongruen dengan ruas AC, sifat refleksif. Kemudian langkah kelima, yaitu segitiga ACD kongruen dengan segitiga ACB. Segitiga ACD kongruen dengan segitiga ACB. Alasannya karena langkah 1, 2, dan 4 dan teorema sisi-sisi-sisi. Kemudian langkah ke-6, sudut DAC kongruen dengan sudut BCA, yaitu sudut DAC ini dan sudut BCA ini. Alasannya karena akibat langkah 5. Langkah ke-7, sudut DCA kongruen dengan sudut BAC, yaitu sudut DCA itu ini kongruen dengan sudut BAC, yaitu ini. Alasannya karena akibat langkah 5 juga. Baik, langkah ke-8 yaitu ruas AB kongruen dengan ruas CD. Alasannya karena langkah 3, 7, dan teorema 8.5. Teorema 8.5 yaitu berbunyi, jika dua garis dipotong transversal dan sepasang sudut dalam berseberangan kongruen, maka dua garis tersebut sejajar. Maksudnya adalah ini, dua garis CD dan AB ini dipotong oleh garis transversal AC, dan sepasang sudut berseberangan dalam DCA dan BAC ini dan ini kongruen, maka dua garis tersebut sejajar, yaitu dua garis AB dan CD ini sejajar. Langkah ke-9, ruas BC sejajar dengan ruas AD. Alasannya yaitu langkah
36 dan teorema 8.5. Sama seperti langkah 8, teorema 8.5 ini digunakan kembali. Teorema 8.5 ini berbunyi, jika dua garis dipotong transversal dan sepasang sudut berseberangan dalamnya kongruen, maka dua garis tersebut sejajar, yaitu dua garis BC dan AD ini dipotong oleh garis transversal AC dan sudut berseberangan dalam DAC dan BCA ini kongruen, maka ruas garis BC dan ruas garis AD ini sejajar juga. Kemudian langkah ke-10, maka ABCD adalah jajar genjang. Alasannya karena langkah 8, 9 dan definisi jajar genjang. Yang mana definisi jajar genjang adalah segi empat yang kedua sisi berhadapannya sejajar, yaitu telah terbukti pada langkah 8 dan 9 ini. 8.16. Jika dua sisi sebuah segi empat sejajar dan kongruen, maka segi empat itu disebut jajar genjang. Diketahui segi empat KLMN, yang mana KL sejajar dengan MN dan KL juga kongruen dengan MN. Buktikan bahwa segi empat KLMN ini adalah jajar genjang. Baik, langkah pertama yaitu kita buat dulu garis transversal melalui K dan M. Garis transversal melalui K dan M. Dibuat. Berikut ini garis transversalnya. Langkah kedua yaitu ruas garis KL kongruen dengan ruas garis MN. Diketahui. Langkah ketiga, ruas garis KM kongruen dengan ruas garis KM, yaitu sifat refleksif. Langkah keempat, sudut MKL kongruen dengan sudut KMN, yaitu sudut MKL, sudut ini kongruen dengan sudut KMN. KMN ini alasannya yaitu sudut dalam berseberangan pada garis jajar. Langkah kelima yaitu segitiga KMN kongruen dengan segitiga MKL. Karena langkah 2, 3, 4 dan postulat sisi sudut sisi. Langkah ke-6, ruas garis KN kongruen dengan ruas garis LM. Akibat langkah 5. Langkah ke-7 yaitu ruas garis KL sejajar dengan ruas garis MN. Alasannya karena telah diketahui sebelumnya. Langkah ke-8, ruas garis KN sejajar dengan ruas garis LM. Karena langkah 1,
1, 4, dan teorema 8.5. Teorema 8.5 berbunyi, jika dua garis dipotong transversal dan sepasang sudut dalam berseberangan kongruen, maka dua garis tersebut sejajar, yaitu ruas garis KM dan ruas garis LM dipotong oleh garis transversal KM ini, dan sudut berseberangan dalamnya ini kongruen, maka dua garis tersebut sejajar, yaitu garis KN dan garis LM ini. Langkah ke-9, KLMN adalah jajar genjang. Karena langkah 78 dan definisi jajar genjang. Definisi jajar genjang yaitu segi 4 yang kedua sisi berhadapannya sejajar, yaitu sisi KL sejajar dengan sisi MN dan sisi LM sejajar dengan sisi KN. Teorema 8.17. Jika dua diagonal sebuah segi 4 membagi dua satu sama lain, maka segi 4 itu disebut jajar genjang. Diketahui segi 4 PQRS, diagonal PR, dan QS berpotongan di O, yang mana ruas PO kongruen dengan ruas OR dan ruas QO kongruen dengan ruas OS. Buktikan bahwa PQRS adalah jajar genjang. Yang pertama, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui. Ruas PO kongruen dengan ruas OR diketahui. Yang kedua, ruas QO kongruen dengan ruas OS diketahui. Yang ketiga, sudut SOR kongruen dengan sudut POQ. Alasannya karena sudut bertolak belakang. Yang keempat, segitiga SOR kongruen dengan segitiga POQ. Karena langkah 1, 2, dan 3 dan postulat sisi sudut sisi. Langkah kelima, sudut SRO kongruen dengan sudut QPO karena akibat langkah 4. Langkah ke-6, ruas PQ kongruen dengan ruas SR karena akibat langkah 4. Langkah ke-7, sudut SOP kongruen dengan sudut ROQ karena sudut bertolak belakang. Langkah 8, segitiga SOP kongruen dengan segitiga ROQ, yaitu karena langkah 1, 2, 7, dan postulat sisi sudut sisi. Langkah ke-9, sudut SPO kongruen dengan sudut QRO akibat dari langkah 8. Langkah ke-10, ruas SP kongruen dengan ruas RQ
Akibat langkah 8. Langkah 11. Ruas PQ sejajar dengan ruas SR. Karena langkah 5 dan teorema 8.5. Teorema 8.5 ini berbunyi, jika dua garis dipotong transversal dan sepasang sudut dalam berseberangan kongruen, maka dua garis tersebut sejajar. Maksud dari teorema 8.5 ini adalah ruas garis PQ dan ruas garis SR dipotong oleh garis transversal, dan karena langkah 5 yaitu sudut SRO ini kongruen dengan sudut HPO ini, atau bisa dibilang sudut berseberangan dalamnya kongruen, maka dua garis tersebut sejajar, yaitu garis PQ dan garis SR sejajar. Langkah nomor 12, ruas garis SP sejajar dengan ruas garis RQ. Karena langkah 9, teorema 8.5 ini berbunyi, jika dua garis dipotong transversal dan sepasang sudut dalam berseberangan kongruen, maka dua garis tersebut sejajar, yaitu ruas garis SP dan ruas garis RQ, yang mana dipotong oleh garis transversal SQ dan sudut SPO ini, dan sudut HRO ini adalah sudut dalam berseberangan yang kongruen, sehingga garis SP dan garis RQ ini sejajar. Langkah 13, PQRS terbukti jajar genjang. Karena langkah 11, 12, dan definisi jajar genjang, yaitu definisi jajar genjang adalah segi empat yang kedua sisi berhadapannya sejajar. Teorema 8.19. Jika jajar genjang memiliki satu sudut siku-siku, maka memiliki 4 sudut siku-siku, dan jajar genjang itu disebut persegi panjang. Diketahui jajar genjang ABCD dan sudut DAB siku-siku. Buktikan bahwa ABCD adalah persegi panjang. Bukti. Langkah pertama, besar sudut dari DAB sama dengan 90 derajat karena ukuran sudut siku-siku. Langkah yang kedua, sudut DAB kongruen dengan sudut DCB, yaitu teorema 8.12. Teorema 8.12 ini berbunyi, sudut-sudut berhadapan pada suatu jajar genjang kongruensi. Yang ketiga, besar sudut DCB sama dengan 90 derajat karena substitusi dari langkah 1-2. Karena sudut DAB besar sudut DAB 90 derajat dan sudut DAB ini kongruen dengan sudut DCB, maka besar sudut DCB juga 90 derajat. Langkah yang keempat, besar sudut DCB ditambah besar sudut ABC sama dengan 180. Ini alasannya karena teorema 8.13, yaitu yang berbunyi, dua sudut berdekatan pada suatu jajar genjang saling berpelurus. Sudut DCB dan sudut ABC berdekatan pada suatu jajar genjang berpelurus, dan berpelurus itu derajatnya 180. Karena DCB ini pada langkah 3 telah dituliskan besarannya adalah 90, ditambah besar sudut ABC sama dengan 180, maka besar sudut ABC adalah
180 dikurangi 90 adalah 90 derajat. Langkah yang kelima yaitu sudut ABC kongruen dengan sudut ADC. Mengapa? Karena teorema 8.12. Teorema 8.12 ini berbunyi sudut-sudut yang berhadapan pada suatu sejar genjang kongruen, yaitu sudut ABC berhadapan dengan sudut ADC sehingga kongruen. Langkah yang keenam, besar sudut ADC sama dengan 90. Didapatkan dari substitusi langkah 4 dan 5. Kemudian langkah ketujuh, terbukti ABCD adalah persegi panjang. Karena langkah 1, 3, 4, 6 dan definisi persegi panjang. Yang mana definisi persegi panjang adalah persegi panjang adalah sejar genjang yang semua sudutnya siku-siku, yaitu telah terlihat pada langkah 1 sudut DAB 90 derajat, langkah 3 sudut DCB 90 derajat, kemudian langkah 4 sudut ABC 90 derajat, dan langkah yang terakhir langkah 6 yaitu sudut ADC 90 derajat, sehingga keempat sudutnya ini siku-siku. Teorema 8.20 diagonal-diagonal belah ketupat tegak lurus satu sama lain. Diketahui KLMN adalah belah ketupat. Ruas garis KL kongruen dengan ruas garis LM, kongruen dengan ruas garis MN, dan kongruen dengan ruas garis KN. Dan diagonal KM dan LN ini berpotongan di titik O. Buktikan bahwa KM dan LN ini tegak lurus. Pembuktiannya, langkah pertama yaitu ruas KL kongruen dengan ruas MN. Diketahui. Yang kedua, sudut LKO kongruen dengan sudut NMO. Alasannya karena sudut dalam berseberangan pada garis jajar. Langkah 3 yaitu sudut KOL kongruen dengan sudut MON. Alasannya karena sudut bertolak belakang. Langkah yang keempat yaitu segitiga KOL kongruen dengan segitiga MON, yaitu karena langkah 1, 2, 3 dan teorema sisi sudut-sudut. Langkah yang kelima, ruas KN kongruen dengan ruas LM. Diketahui. Ruas keenam, segitiga MNL adalah segitiga sama kaki. Karena memiliki kaki sudut yang sama panjangnya atau kongruen. Langkah 7, sudut MLO kongruen dengan sudut MNO. Akibat dari langkah 6. Langkah ke-8, sudut MOL kongruen dengan sudut MON. Karena teorema 4.3 pada segitiga sama kaki. Teorema 4.3 ini berbunyi, jika dua sisi pada segitiga kongruen, maka sudut-sudut di depan sisi tersebut kongruen, yaitu pada segitiga MNL, yang mana dua sisi pada segitiga sama kaki ini, yaitu sisi MN dan sisi ML ini kongruen, maka sudut-sudut di depannya juga kongruen. Langkah ke-9 yaitu segitiga MOL
kongruen dengan segitiga MON. Karena langkah 5, 7, 8 dan teorema sisi sudut-sudut. Langkah ke-10, sudut MOL kongruen dengan sudut KOL. Karena substitusi dari langkah 3 dan 8. Langkah ke-11, besar sudut MOL ditambah besar sudut KOL sama dengan 180. Ini karena penjumlahan sudut pasangan linier. Kemudian besar sudut MOL ini ditambah besar sudut MOL juga, karena sudut KOL ini kongruen dengan sudut MOL, sehingga boleh ditulis seperti ini. Sama dengan 2 kali besaran sudut MOL sama dengan 180, yang mana besar sudut MOL adalah 180 dibagi 2, yaitu 90. Langkah ke-12 yaitu sudut MOL kongruen dengan sudut KOL, kongruen juga dengan sudut KON, dan kongruen dengan sudut MON. Ini karena teorema 3.8. Yang mana teorema 3.8 ini berbunyi jika dua garis berpotongan membentuk satu sudut siku-siku, maka kedua garis tersebut membentuk 4 sudut siku-siku. Dan langkah yang terakhir yaitu terbukti bahwa KM tegak lurus dengan LN. Definisi 3.7. Garis saling tegak lurus. Yang mana definisi 3.7 garis saling tegak lurus berbunyi dua garis dikatakan tegak lurus jika dan hanya jika keduanya berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Teorema 8.21. Jika diagonal-diagonal sebuah segi 4 saling membagi sama panjang dan saling tegak lurus, maka segi 4 itu disebut belah ketupat. Diketahui segi 4 dari PQRS ini, ruas PO kongruen dengan ruas OR dan ruas SO kongruen dengan ruas OHI, dan diagonalnya ini saling tegak lurus. Buktikan bahwa PQRS belah ketupat. Langkah yang pertama, kita tulis terlebih dahulu apa yang telah diketahui, yaitu ruas PO kongruen dengan ruas OR diketahui. Yang kedua, ruas RIO kongruen dengan ruas OS diketahui. Langkah 3, PR tegak lurus RIS diketahui. Langkah 4, sudut SOR kongruen dengan sudut ROH kongruen juga dengan sudut POH kongruen dengan sudut POH dan kongruen dengan sudut POS. Alasannya karena langkah 3 dan teorema 3.8, yang mana teorema 3.8 ini berbunyi jika dua garis berpotongan membentuk sudut siku-siku, maka kedua garis tersebut membentuk 4 sudut siku-siku. Langkah yang kelima, ruas OS kongruen dengan ruas OS, ini sifat refleksif. Langkah yang keenam yaitu segitiga POS kongruen dengan segitiga ROS, yaitu langkah 1, 4, 5 dan postulat sisi sudut sisi. Langkah yang ketujuh, ruas SP
kongruen dengan ruas SR karena akibat langkah 6. Langkah 8, ruas QO kongruen dengan ruas QO. Ini sifat refleksif. Langkah yang ke-9, segitiga ROH kongruen dengan segitiga BOH. Langkah 1, 4, 8 dan postulat sisi sudut sisi. Yang ke-10, ruas BH kongruen dengan ruas QR akibat dari langkah 10. Langkah 11, ruas BO kongruen dengan ruas BO, sifat refleksif. Langkah 12, segitiga POS kongruen dengan segitiga POH, yaitu langkah 2, 4, 11 dan postulat sisi sudut sisi. Langkah 13, ruas SB kongruen dengan ruas BH akibat dari langkah 12. Langkah 14 ini SB kongruen dengan ruas SB kongruen dengan ruas SR kongruen dengan ruas BH kongruen dengan ruas QR. Karena langkah 7, 10, 13 disubstitusi. Langkah ke-15, PHRS terbukti adalah belah ketupat. Alasannya karena langkah 14 dan definisi belah ketupat. Definisi belah ketupat ini adalah belah ketupat adalah jajar genjang yang semua sisinya kongruen. Dan telah terbukti di langkah 14 bahwa sisi-sisinya ini kongruen, sehingga teorema 8.26 setiap dua sudut bidang dari sebuah sudut diedral yang diketahui adalah kongruen. Diketahui sudut diedral sudut A garis PQ B, V dan S titik-titik sudut bidang sudut UVW dan sudut RST di sudut A garis PQ B. Buktikan bahwa sudut UVW kongruen dengan sudut RST. Cara pembuktiannya, langkah pertama yaitu ambil sebarang titik misal M dan N pada sisi-sisi sudut RST, sehingga SM sama dengan VU dan SN sama dengan VW. Ini teorema penempatan titik. Langkah yang kedua yaitu ruas VU dan ruas SM sebidang dan tegak lurus pada ruas PH, sehingga ruas VU sejajar dengan ruas SM. Ini teorema 8.2. Teorema 8.2 ini berbunyi, jika dua garis bidang dan keduanya tegak lurus pada garis yang sama, maka garis-garis itu sejajar. Artinya ruas garis VU sejajar dengan ruas garis SM. Langkah yang ketiga, UVSM adalah jajar genjang. Karena teorema 8.16. Teorema 8.16 ini berbunyi, jika dua sisi sebuah segi 4 sejajar dan kongruen, maka segi 4 itu jajar genjang. Langkah yang keempat,
UM sama dengan VS dan ruas UM sejajar dengan ruas VS karena akibat dari langkah 3. Langkah nomor 4 yaitu ruas UM sejajar dengan ruas VS akibat dari langkah 3 yang mengatakan bahwa UVSM ini adalah jajar genjang. Langkah 5, WN sama dengan VS. Ruas WN sejajar dengan ruas VS, serupa dengan langkah 3. Ruas WN ini sejajar dengan ruas VS. Langkah yang ke-6, UM sama dengan WN dan ruas UM sejajar dengan ruas WN. Ini didapat dari langkah 4, 5 ditransitifkan. Langkah nomor 7, UMNW adalah jajar genjang karena teorema 8.16 yang berbunyi jika dua sisi sebuah segi 4 sejajar dan kongruen maka segi 4 itu jajar genjang. Untuk gambar nomor 7, UMNW adalah jajar genjang. Langkah ke-8, segitiga UVW kongruen dengan segitiga MSN berdasarkan teorema sisi, yaitu karena VU kongruen dengan SM, VW kongruen dengan SN, dan UW kongruen dengan MN. Maka teorema sisi mengatakan bahwa segitiga UVW kongruen dengan segitiga MSN. Langkah ke-9, sudut MSN sama dengan sudut RST akibat dari langkah 8. Berarti sudut MSN dan sudut RST ini satu sudut yang sama. Langkah 10, sudut UVW kongruen dengan sudut MSN akibat dari langkah 8 dan 9. Langkah terakhir, sudut UVW kongruen dengan sudut RST, yaitu langkah 9, 10 transitif.